Haleluya, 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 puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih diberkati Tuhan. Bersama saya Pastor Romi dalam program Spirit Motivasi Infinity Ministry. Saya beri judul renungan saat ini adalah Roh Kudus dan Amanat Agung. Saya baca dulu kebenaran firman Tuhan. Matius 28 ayat 19 dan ayat 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Puji Tuhan, kita perlu tahu apa yang dimaksud dengan amanat agung. Amanat agung adalah tugas yang besar, tugas yang mulia, tugas yang kudus, yang dipercayakan kepada murid-murid dan dipercayakan kepada kita untuk kita kerjakan. Itu sebabnya disebut amanat agung. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, amanat agung ini adalah tanggung jawab, tugas, sebab ini perintah langsung Yesus kepada murid-murid sebelum terangkat ke surga. Dan sampai di generasi kita, ini adalah tanggung jawab kita bersama. Nah, firman Tuhan mencatat bahwa ketika kita memberitakan Injil, sebelumnya kita perlu diurapi, dipenuhi oleh Roh Kudus. Kenapa? Karena ketika murid-murid penuh dengan Roh Kudus, mereka memberitakan firman Allah dengan kuat kuasa Allah yang luar biasa. Tadinya sebelum mereka penuh dengan Roh Kudus, mereka ketakutan, mereka mengunci rumah untuk bersekutu. Tetapi ketika mereka penuh dengan Roh Kudus, mereka tidak ada lagi di dalam rumah yang terkunci. Mereka ada di tempat-tempat umum, tempat-tempat terbuka, dengan berani menyampaikan kabar Injil kepada begitu banyak orang. Dan hasilnya dahsyat, banyak orang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan oleh Roh Kudus gereja itu lahir. Nah, kita perlu bergantung penuh kepada hikmat dan kuasa Roh Kudus ada dalam hidup kita. Karena dengan kuat kuasa Roh Kudus itulah yang membuat kita mampu, kuat, bisa melaksanakan perintah ini. Tentunya ada risiko yang harus kita bayar dalam melakukan tugas ini. Korban waktu, korban tenaga, korban pikiran, bahkan korban nyawa, jika memang Tuhan kehendaki. Tapi Tuhan berkata, jangan kamu takut. Aku senantiasa menyertai kamu sampai pada kesudahan zaman. Artinya, lewat Roh Kudus ini, kita bisa melayani sehingga memiliki hasil yang luar biasa. Dalam Yohanes 16 ayat 8, Roh Kuduslah yang menginsafkan dunia, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, menjadi percaya. Bagian saya dan saudara adalah menyampaikan firman dengan sungguh-sungguh, dengan benar, dengan berani. Bagian Roh Kudus menginsafkan banyak orang yang mendengar firman sehingga mereka percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Kita bangga karena kita diberi tanggung jawab yang mulia kudus untuk memberitakan firman Allah. Tetap berani, tetap mengandalkan Tuhan, mengandalkan Roh Kudus untuk memberitakan firman. Tuhan Yesus menyertai kita, menyertai pelayanan kita, sehingga banyak orang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.